Kalaku Ya, saya bergabung di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam sudah 23 tahun dan mengenal sosok Oma memang sejak dunia pendidikan, di mana dulu dunia pendidikan di sekolah perawat kesehatan. Kemudian 3 tahun di sekolah perawat kesehatan, saya kembali bergabung di Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam bersama dengan Oma. Oma adalah sosok, menurut pribadi saya adalah sosok yang rendah hati, kemudian sabar, peduli dengan sesama, terutama untuk teman-teman sepelayanan di rumah sakit ini. Yang paling berkesan dari Oma adalah di mana di tengah-tengah 24 jam Opa pelayanan, untuk perawat sore dan malam, Oma itu selalu keliling menyapa kami, untuk kami yang bertugas di tengah-tengah kesibukan dengan pasien. Beliau kadang hadir untuk menemani kami, kemudian menyapa kami. Dan dalam keluarga, Oma juga, saya pribadi menjadikan Oma sebagai teladan atau sosok yang setia mendampingi suami selama 24 jam di tengah-tengah kesibukan pelayanan Opa. Dan yang terakhir yang sangat berkesan adalah di tengah-tengah penderitaan Oma untuk menghadapi penyakitnya, kemudian bersama dengan Opa, Oma adalah sosok yang selalu setia sampai akhir hidupnya, itu masih mendoakan orang-orang yang dikasihinya. Selagi Oma masih mampu bernyanyi, berdoa itu dia lakukan. Terima kasih Oma, walaupun sudah tidak melihat Oma lagi, tapi bagi kami Oma adalah salah satu teladan atau Tuhan Yesus yang nampak dalam kehidupan kami. Demikian. Saya mengenal Oma Geri saat saya bekerja di PKMD. Disitulah awal saya lebih dekat mengenal Oma. Walaupun singkat waktunya, saya dapat bekerja sama dengan Oma. Apalagi pada saat bisa melayani di pedalaman, itu semua karena berkat kemurahan hati Oma, bisa membuka pelayanan di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Saya sangat bersyukur karena berkat kemurahan hati Oma, masyarakat yang ada di pedalaman dapat dilayani sampai saat ini. Hal juga yang paling berkesan buat saya adalah Oma orangnya selalu berdoa dengan orang-orang. Apalagi saat bertemu dengan orang-orang, Oma tidak segan-segannya untuk mengajak berdoa gitu. Siapapun dan dimanapun, Oma pasti mengajak dan mendoakan, mengajak berdoa dan mendoakan. Dan hal yang paling berkesan juga buat saya adalah Oma, jiwa pelayanannya sungguh luar biasa. Oma mengajarkan kepada saya bahwa ketelitian dalam melayani, khususnya di keuangan, belajar untuk jujur, teliti, dalam hal mempertanggungjawabkan keuangan, dalam hal pelayanan. Disitulah saya sangat terkesan dengan Oma. Saya sungguh bersyukur karena buat kasih Oma, buat pelayanan Oma, di rumah sakit, kita di PKMD, bahkan di setiap pelayanan yang boleh dilakukan saat ini, itu semua karena berkat kasih Oma. Saya pertama kali bertemu dengan Oma Geri pada waktu datang ke Kalimantan Barat di tahun 2008. Pada waktu itu saya mengikuti Medical Mission Course yang ketiga. Oma menjadi mentor saya dan saya sangat terkesan dengan beliau pada saat itu. Beliau adalah orang yang sangat ramah, begitu sabar, dan juga mau mendengarkan kami yang waktu itu benar-benar masih dokter yang junior. Selain itu juga yang mengesankan dari Oma adalah kepeduliannya kepada orang-orang yang ada di sini, bagaimana dia mengasihi setiap orang yang terpinggirkan, yang tidak dibela, dan dia menunjukkannya dengan kasih yang nyata. Seperti misalnya waktu Oma mengadakan PA untuk helper yang di daerah sini, dia sungguh-sungguh mempedulikan pertumbuhan rohani mereka. Selain itu juga yang mengesankan dari Oma adalah dia seorang pendoa yang setia. Suatu hari Oma kehilangan kuncinya. Alih-alih merasa khawatir ataupun menggerutu karena kehilangan kunci, beliau mendoakan supaya Tuhan menunjukkan kepada dia di mana kunci itu berada. Dan sungguh-sungguh Tuhan menjawab dan menunjukkan kepada Oma di mana kunci itu berada, sehingga akhirnya kunci itu bisa ditemukan. Selain itu juga Oma selalu menempatkan pelayanan sebagai sesuatu yang paling penting dalam kehidupannya. Di dalam satu hal yang dia bagikan di dalam Entitlement Rejected pada waktu di Filipi 2, dia menekankan bahwa segala
kemewahan dunia ini, segala privilege yang seharusnya bisa didapatkan sebagai istri seorang dokter, dia rela untuk lepaskan apabila itu menghalangi dia untuk bisa setia kepada Tuhan dan melayani dengan tangan terbuka, dengan tidak merasa perlu mempertahankan apa-apa. Dan itu dibuktikan pada waktu mereka pensiun, Opa dan Oma kembali ke Amerika tanpa harta benda yang banyak, namun tetap dengan kesetiaan yang sama dan semangat yang sama, terutama untuk menjadi pendoa syafaat di gereja mereka. Saya sungguh bersyukur dalam masa kehidupan ini boleh bertemu dengan Oma Geri yang memberikan teladan tentang kasih, kesetiaan, dan juga pelayanan kepada Tuhan. Walaupun kehilangan, tapi saya yakin bahwa pada saat ini Oma dan Opa sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kesan saya mengenai Oma Geri, saya melihat Oma itu sebagai seorang yang kuat, sebagai seorang yang berjuang keras. Dari cerita-cerita yang saya dengar itu bagaimana Oma bersama dengan satu tim PKMD berjalan dari kampung ke kampung, memulai satu usaha vaksinasi yang sebelumnya tidak ada di daerah tertentu. Dan itu membawa hasil yang luar biasa. Dan ketika saya mengikuti perjalanan PKMD, mereka cerita, ini dulu Oma jalannya di sini nih. Dan saya rasakan beban perjalanan itu begitu berat ya. Tapi Oma bersama dengan tim bisa merintis pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan sederhana untuk orang-orang yang sangat terpencil di pegunungan. Oma mempunyai kekuatan, saya rasa karena bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saya menyaksikan Oma setiap pagi bersama dengan Opa baca Alkitab. Nah, Oma sangat mudah berdoa. Gitu. Suatu hari kami sempat bercakap-cakap mengenai kebutuhan akan seseorang untuk menolong pekerjaan di gudang LN. Ketika saya menceritakan seseorang, Oma langsung ajak berdoa dan meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya memang orang tersebut bersedia menolong kita ya, untuk mendata barang-barang di gudang LN. Saya melihat penyerahan yang total dari Oma kepada Tuhan. Dan sepanjang perjalanan perjuangan Opa dan Oma merintis pelayanan di rumah sakit ini, saya melihat mereka sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Saya bergabung di Serukam itu tahun 1985 sebagai siswa keperawatan yang dipersiapkan untuk menjadi perawat di khususnya Rumah Sakit Bethesda Serukam. Kemudian saya sangat mengenal Oma sejak saya datang, bahkan sampai Oma kembali ke Amerika Serikat. Saya sangat mengenal sekali beliau, karena beliau adalah seorang perawat, di mana kami juga adalah generasi-generasi yang dibentuk oleh Oma. Oma bagi kami adalah seorang ibu seorang perawat, di mana generasinya sekarang sudah yang lahir dari Bethesda Serukam itu sudah 1000 lebih. Dan kami selalu bangga dengan Oma. Oma adalah sosok teladan bagi kami seorang perawat, tokoh iman yang perlu dicontohi, dan Oma juga adalah seorang yang peduli lingkungan. Ketika Oma jalan, yang paling sering saya lihat Oma selalu memungut sampah. Itu menjadi suatu motivasi buat kami, bahwa Oma itu sangat sayang lingkungan, sehingga kalau ada sampah 1 biji pun Oma akan ambil. Oma luar biasa. Dan Oma juga adalah pendamping Opa yang setia. Di mana ada Opa, selalu ada Oma. Kami melihat bagaimana keluarga Oma adalah keluarga yang luar biasa. Kemudian juga di dalam menghadapi suatu masalah, Oma selalu mengajak kami untuk berdoa. Kami sebagai perawat generasi penerus, kami sangat bangga dengan Oma. Oma selalu di hati kami, Oma selalu kami sayangi. Bahkan kami berharap bahwa kami terus melanjutkan tugas-tugas Oma sebagai seorang perawat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga almarhum Dr. Geri, di mana beliau bersama Oma dan anak-anak Dr. Faul boleh ada di Kalimantan Barat, secara khusus di Serukam. Dan
Banyak hal yang telah kami dapatkan dari keteladanan keluarga Dr. Gary yang telah banyak mengajar kami tentang suatu pelayanan dan memahami tentang arti suatu panggilan dalam suatu kegiatan atau tugas. Ya, kami berharap bahwa Bethesda ini terus menularkan cinta kasih yang telah diberikan oleh Oma. Terima kasih Oma untuk pelayanan Oma kepada kami semua, kepada generasi penerus perawat. Kami bangga menjadi bagian dari perawat, dan Oma lah orang yang memulai untuk semuanya. Kepada Dr. Paul dan keluarga besar, kami juga berdoa Tuhan tetap menguatkan, menghiburkan, bahkan tetap diberkati di dalam melanjutkan tugas-tugas Opa dan Oma. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kenal Oma pada tahun 1989. Waktu itu saya masih ambil data skripsi di Rumah Sakit Bethesda Srukam. Kemudian setelah 6 bulan, saya disurati sama Oma untuk bisa bergabung di PKMD Srukam. Sejak Agustus 31, 89, saya mulai bekerja di Rumah Sakit Srukam, khususnya di bidang PKMD. Di bidang PKMD itu dipimpin oleh Oma Gary. Oma Gary sebagai kepala bidangnya, dan saya banyak dibimbing lewat Oma, khususnya PKMD pada waktu itu membuka pelatihan-pelatihan bagi kader-kader kesehatan, dan kami semua harus terlibat ambil bagian dalam pelajaran untuk mengajar kader-kader. Sepanjang 10 bulan saya di PKMD, saya banyak dibimbing, saya banyak diberkati lewat kesaksian hidup Oma, di mana Oma selalu mengajarkan kami bagaimana kami harus mengasihi orang-orang yang lemah, mengasihi orang-orang yang tidak mampu, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena lewat semua kasih yang kita tunjukkan, yang sudah kita terima dari Tuhan, Tuhan yang akan membalas semua perbuatan kita, kebaikan itu kepada kita lewat sikap hidup kita, lewat sikap hidup orang lain. Jadi bagi saya, Oma adalah teladan hidup bagi kami, khususnya bagi saya sampai kami punya keluarga dan punya anak. Bagi saya sendiri, Oma adalah satu sosok yang sangat menjadi teladan dalam kehidupan saya secara pribadi, baik ketika saya masih pendidikan di Srukam dan melanjutkan di tempat lain, bahkan juga ketika memilih jalur atau jenjang di mana menentukan perjalanan karir saya di rumah sakit. Salah satunya adalah ketika saya diberi pilihan setelah selesai pendidikan di rumah sakit adalah ingin menjadi bekerja di PKMD atau di pendidikan atau di anestesi. Ketika itu saya memilih, sejujurnya waktu itu saya memilih PKMD, tapi saya justru malah diberikan untuk di anestesi, dan saya bersyukur bahwa penilaiannya benar, dan itu memang bidang yang sangat bagus dan bidang yang betul-betul sesuai dengan keinginan kehidupan dan karya saya setelah itu. Itu yang paling mengesankan bagi saya di dalam kehidupan. Saya melihat akan kehidupan Opa dan Oma, mereka mempunyai suatu tujuan hidup yang fokus, yang betul-betul hanya untuk melayani Tuhan. Dari sejak mereka dipanggil pada saat masih muda, sampai usia beliau-beliau sudah lanjut, mereka tetap fokus saja untuk melayani Tuhan dengan setia. Dan ini sangat menjadi teladan bagi saya sendiri, dan kita harapkan untuk kita semuanya seperti itu. Bila saya melihat atau merenungkan bagaimana Oma adalah seorang yang sangat disiplin, bekerja keras, sangat memegang firman Tuhan dan prinsip-prinsip kebenaran, juga berkemauan keras dan tegas. Tapi di balik semuanya itu, hati Oma sangat lembut. Itu yang saya lihat.
Dan bila ada kesempatan dengan siapapun juga Oma berbicara, pasti pada saat terakhir Oma berdoa untuk yang berbicara tersebut. Dan ini sangat juga mengesankan dan bisa menjadi teladan bagi saya. Dan ada hal juga yang sangat mengesankan pada saat-saat kami bersama-sama melayani ke kampung-kampung. Waktu itu kalau ke kampung itu biasanya pakai pesawat, dan setelah itu harus berjalan cukup jauh, kadang-kadang berjam-jam. Dan ada dua hal yang saya sangat terkesan pada Oma. Yang pertama adalah Oma selalu makan apa saja, enakkah, tidak enak, untuk makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Dan pernah waktu itu makanan yang diberikan hanya sagu yang dimasak dengan gula sedikit. Wah, itu agak kurang enak ya sebenarnya. Juga makanan biasanya itu dicampur semua, masak nasi, lalu masak sayur, masak semua, dijadikan satu. Dan kadang-kadang ada makanan yang memang pada orang tertentu tidak bisa dimakan, tapi bagi Oma semua dimakan. Dan itu menjadi suatu kekuatan juga untuk bisa makan apapun juga. Terus yang kedua adalah Oma selalu berjalan paling depan, dan kami yang relatif lebih muda di belakangnya. Karena apa? Karena Oma jalannya sangat cepat. Kami harus berlari-lari kecil untuk mengejar Oma. Dan kami melihat kayaknya Oma tuh nggak pernah ada capeknya. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi kami agar kami tetap berjalan juga dengan kuat. Dan ada satu hal yang sebenarnya mungkin bagi orang hal yang kecil atau yang remeh, tapi saya terkesan oleh apa yang dilakukan Oma, yaitu bila Oma berjalan dan ada sampah yang tercecer, Oma pasti akan memungutnya dan membuangnya di tempat yang sebenarnya. Nah, itulah yang Oma lakukan untuk hal-hal yang kelihatannya tidak berarti, tapi bagi saya itu sangat mengesankan. Dan untuk penutup, pada suatu saat ada hal yang terjadi di mana ada secari kertas yang jatuh dari Alkitabnya Opa. Dokter Rusin yang melihatnya, dan waktu itu secari kertas itu berisikan tulisan yang mengatakan bahwa kami harus kuat agar semua orang di sekitar kami juga kuat. Dan memang betul ini yang kami alami. Waktu melayani di Serukam tentu ada suka dan dukanya, silih berganti. Dan sering kadang-kadang masalah itu sangat berat dan susah untuk diselesaikan. Tapi karena kami melihat Opa Oma kuat, kami juga menjadi kuat. Itulah sebagai suatu yang sangat menguatkan bagi kami. Dan memang dari kehidupan Oma dan Opa itu sangat menjadikan teladan bagi kami. Dan tentunya bagi kita semua yang pernah hidup atau mengetahui tentang Opa Oma. Dan kalau saya bisa katakan juga, hidup saya sendiri itu sangat dipengaruhi oleh Oma dan Opa. Karena apa? Karena saya lebih lama hidup bersama Opa dan Oma daripada kedua orang tua saya. Karena sesudah SMP, umur 15 tahun itu saya sudah masuk ke asrama untuk belajar. Karena orang tua saya itu polisi, jadi selalu pindah-pindah. Jadi saya dimasukkan ke asrama. Dan sesudah itu, waktu SMA sesudah itu saya harus ke Jakarta untuk kedokteran. Jadi memang selama 2 kali lebih saya bisa hidup dengan Opa Oma sebagai teladan. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih pada Tuhan karena Opa dan Oma sudah menjadi teladan bagi saya.
Itulah yang bisa saya saksikan bagaimana Opa dan Oma menjadi teladan bagi kita semua, juga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama pasien-pasien atau orang-orang di Kalimantan Barat. Sampai waktu itu saya mendengar bahwa Dr. Gary itu lebih terkenal dari gubernurnya. Kalau ditanya siapa gubernur Kalimantan Barat, Dr. Gary katanya. Dan mereka lebih kenal dengan Dr. Gary karena begitu Dr. Gary melayani pasien-pasien dengan hati, dengan sepenuh hati. Dan itulah yang menjadi juga yang saya coba teladani. Mungkin tidak sama dengan Opa, tapi sedikitnya bisa ya memperbaiki atau menjadikan saya sebagai dokter yang holistik ya, yang mau menolong pasien-pasien dengan sesungguhnya. Itu saja. Terima kasih atas kesempatan untuk kesaksian ini. Saya nggak akan bisa lupa pengalaman ketika saya, Oma, dan Opa pergi melayani suatu jemaat yang letaknya cukup jauh sehingga kami harus pergi dengan mobil. Ya, kondisi waktu itu Opa masih kuat sehingga dia masih bisa menyupir dan mobil yang kami gunakan waktu itu L300. Karena rumah sakit Bethesda Surukam itu letaknya jauh dari stasiun pengisian bahan bakar, jadi memang kami waktu itu memiliki tangki pengisian bahan bakar untuk kendaraan yang pergi. Ada 2 jenis, yaitu bensin dan juga solar, sehingga biasanya kendaraan kami isi dahulu sebelum pergi, sehingga nanti bisa dapat digunakan dengan baik. Perjalanan awalnya berlangsung dengan baik dan lancar, tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya jadi sulit dikendalikan, Opa rasa berat mengendalikannya, dan juga pada akhirnya berhenti gitu ya, di tengah-tengah kondisi lingkungan yang sepi. Opa bingung kenapa bisa mobil ini tidak mau berjalan, padahal bahan bakarnya penuh, tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dan kemudian Oma dengan tenang bertanya pada Opa, apakah kira-kira mungkin Opa salah mengisi bahan bakarnya, yang harusnya L300 diisi dengan solar, tapi diisi dengan bensin misalnya. Opa kemudian terdiam dan berpikir sejenak, kemudian dia berkata ya mungkin saja bisa salah, karena memang 2 tangkinya itu bersebelahan dan warnanya hampir mirip sehingga bisa salah. Puji Tuhannya ada orang yang kemudian berpapasan dengan kami dan menunjukkan kepada kami bengkel yang terdekat, dan memang di situ diperiksa benar bahwa mobil kami mogok karena salah isi bahan bakar ya, mesinnya diisi solar tapi diisi bensin, sehingga akhirnya semua bensin tersebut harus dikeluarkan dan diganti lagi dengan solar. Pada waktu itu tentu Opa merasa kecewa karena ya jadi kebuang bahan bakarnya dan juga harus diganti lagi dengan bahan bakar baru, dan juga pasti lelah ya karena masih harus melanjutkan perjalanan kembali. Tapi kemudian Oma dengan tenang dan dengan sabar bisa menguatkan Opa, membuat Opa dan kami semua yang ikut dapat merasakan sukacita kembali, merasakan semangat kembali, sehingga kami kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian kami sampai melakukan pelayanan dan pada akhirnya dapat kembali ke Surukam dan kondisi selamat. Jadi kesabaran dan ketenangan Oma itu yang membuat kami juga kedepannya bisa lebih sabar dan tenang menghadapi segala situasi yang menimpa kami. Dari saya, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Paling berkesan, dia tuh selalu merangkul kita dalam segala hal. Selalu membawa kita dalam doa. Apapun masalahnya, dia selalu berdoa untuk kita. Memang dia juga orangnya disiplinnya kuat. Tidak boleh salah melakukan segala sesuatu. Kalau kita salah, dia sering marah. Tapi dalam dia marah, dia selalu kembali dengan kita. Dirangkulnya kita, dipeluknya, kemudian dibawa kita berdoa. Itu yang paling tidak bisa dilupakan. Kemudian disiplinnya dalam segala hal harus ikut tepat waktu, mengerjakan sesuatu, harus berhasil. Karena kemauan dia tuh, setiap orang itu harus mencapai hasil yang diinginkan seperti yang
dilatih dengan semua perawat, semua karyawan, dan juga dia tuh tidak pernah membedakan orang, baik perawat, pegawai bidang umum, di mana-mana pokoknya dia selalu memperhatikan orang. Dia keliling terus melihat situasi yang mana yang harus diperhatikan. Itulah kebaikan orang tua tuh, dia mendidik kita sampai kita pandai. Dan segala hal di mana dia berada, dia selalu mengajak kita berdoa, membaca Alkitab. Itu yang paling selalu diajarkannya dengan kita. Selama pelayanan saya di rumah sakit, yang sangat berkesan untuk saya, diajari bagaimana caranya kita melakukan tugas melayani setiap pasien dengan kemampuan kita sebagai pelayanan kesehatan. Itu pesan beliau. Dan satu ayat yang membuat saya menarik, selama saya jadi pengikut beliau, yang dibimbing beliau di dalam tugas perawatan, dia memberi satu ayat yang menarik untuk saya adalah terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang sangat menarik bagi saya selama saya melakukan tugas sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit sampai hari saya pensiun. Walaupun Oma sudah meninggalkan Indonesia dan meninggalkan rumah sakit Bethesda Srukam, itu kesan yang sangat-sangat tidak saya bisa lupakan.